Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Watwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti menyimpan hikmah di balik peristiwa tersebut. Apalagi peristiwa itu sekelas peristiwa agung seperti Isra Mi'raj. Momen yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab ini memiliki sejumlah hikmah, dan berikut adalah 8 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama yaitu tingginya derajat kehambaan. Dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdun, yang berarti hamba. Ini menunjukkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat derajat begitu luhur di sisinya. Penyebutan kata abdun yang ditunjukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya terdapat dalam surat ini saja. Dalam surat lain seperti surat Al-Baqarah ayat 23 dan surat Al-Jin ayat 19 juga demikian. Nah, hikmah yang kedua, pembekalan dakwah yang tangguh. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang Nabi cintai dan mendukung misi dakwahnya sepenuh hati silih berganti meninggal dunia. Di sisi lain, perindasan kaum Quraisy semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ini agar Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar tangguh dalam berdakwah. Hikmah yang ketiga, menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Begitu pagi setelah malam Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan apa yang boleh dialaminya ke penduduk Mekah. Dan praktis, banyak orang yang tidak percaya dengan kabar tidak masuk akal ini. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak mendapat penolakan. Hikmah yang keempat yaitu syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menjadi imam solat bagi nabi-nabi terdahulu. Ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi isyarat bahwa syariatnya telah menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Hikmah yang kelima, keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Dalam perjalanan Isra, masjid yang berada di Palestina itu menjadi tempat tujuan Nabi sebelum akhirnya bertolak ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan indikasi betapa mulianya masjid tersebut. Bahkan masjid ini pernah menjadi kiblat salat sebelum akhirnya berganti menjadi Ka'bah. Pahala salat Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa juga 500 kali lipat dibanding masjid biasa. Yang keenam, hikmah yang keenam, Islam merupakan agama yang suci. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi pilihan antara air susu dan khamr saat Mi'raj, Nabi lebih memilih susu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Engkau telah diberi hadiah kesucian." Ini sebagai syarat bahwa Islam adalah agama suci atau fitrah. Hikmah yang ketujuh, pentingnya persoalan sholat. Malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya sholat 5 waktu secara berlangsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana syariat-syariat lainnya. Dan ini menunjukkan betapa sholat memiliki kedudukan sangat penting bagi umat Islam. 8. Hikmah yang ke-8, memantapkan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Mi'raj, Rasulullah SAW hanya mendengar info terkait surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tapi belum melihat langsung. Dan ketika Mi'raj, Rasulullah SAW melihat langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Ini namanya ainu yakin. Ketika seorang sudah sampai pada ainu yakin, maka kemantapan atas apa yang diyakininya semakin kuat. Nah, sahabat para ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga dengan adanya ulasan singkat tentang hikmah di balik Isra Mi'raj ini mampu membukakan dan menambah wawasan keilmuan kita sehingga bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan hilaf dari segi pembahasannya. Silakan bagi sahabat semua untuk mengoreksinya dan bertanya pada kolom komentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kapasitas ilmu kami. Simak juga video menarik lainnya seperti pembahasan tentang rukun iman dan rukun Islam. Semoga bisa menjadi pahala dan amal soleh bagi sahabat semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.